Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan review artikel pilihan saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rosa Rosdiana dengan NIM 19011087 dari jurusan Manajemen. Artikel yang akan direview yaitu berjudul Understanding Customer Data Used in New Product Development and the Product Lifecycle in Aeropan Food Firms and Empirical Study. Dengan penulis Andri Jana Horvata, Giulia Granatov, Vincenzo Fogliananoa, Vieternal Aluniama. Tahun publish 2019 di jurnal Food Quality and Preference dengan rank Q1. Lalu pada bagian introduction, topiknya yaitu Understanding Customer Data dengan konsep Nestlé melaporkan bahwa antara 2019 dan 2013, 76% barang konsumen yang diluncurkan tidak bertahan 1 tahun di pasar, sementara 45% bertahan di pasar kurang dari setengah tahun. Di konsepnya, dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan telah menerapkan pendekatan yang berorientasi pada konsumen atau dipimpin konsumen dalam mengembangkan produk untuk merancang produk makanan baru yang sukses. Untuk subtopik ada New Product Development. Studi sebelumnya terutama berfokus pada data keterlibatan konsumen yang diperoleh dan digunakan dalam pengembangan produk baru hingga peluncuran produk baru. Untuk berhasil mendesain ulang dan merumuskan kembali produk, penting untuk mengetahui apa yang disukai atau tidak disukai konsumen tentang produk yang ada. Untuk konteksnya, kebutuhan dan selera konsumen berubah dari waktu ke waktu, dan tingkat kecocokannya tidak statis. Itulah sebabnya perusahaan sering mendesain ulang dan memformulasi ulang produk makanan begitu mereka sudah ada di pasar. Pan, Trijip, dan Steenkamp 2005, Urban dan Hauser 1993. Lalu, Product Lifecycle. Untuk konsepnya, perlu dipahami apakah perusahaan makanan memperoleh dan menggunakan data konsumen setelah produk diluncurkan selama siklus hidup produk. Juga, dalam studi ini, kami mendefinisikan pengembangan produk sebagai kombinasi dari New Product Development yang mencakup fase pengembangan sebelum produk baru diluncurkan ke pasar, dan Product Lifecycle yang mencakup fase setelah produk baru diluncurkan ke pasar. Keberhasilan produk di siklus hidup produk adalah salah satu masalah bisnis terpenting karena penjualan produk secara substansial berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Konteksnya, saat ini tidak diketahui sejauh mana perusahaan makanan menggunakan berbagai jenis data konsumen di New Product Development atau apakah mereka menggunakannya setelah produk diluncurkan dalam berbagai fase Product Lifecycle. Subjek penelitian yaitu perusahaan makanan Eropa dengan Grand Theory data konsumen, Middle Theory keterlibatan konsumen, tren makanan dan faktor lingkungan, Applied Theory pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Lalu, responden yang digunakan didekati di Anuga Food Fair 2017 di Cologne, Jerman, melalui LinkedIn dan melalui jaringan pribadi penulis. Responden yang memenuhi syarat perlu bekerja di perusahaan penghasil
makanan Eropa dan perlu terlibat langsung dalam proses pengembangan produk baru di perusahaan tersebut, yaitu sebagai tenaga pemasaran, R&D, atau riset konsumen. Survei yang dibuka sepanjang Oktober dan November 2017, secara total 202 tanggapan dikumpulkan. Ukuran sampel akhir terdiri dari 113 responden karena 89 responden tidak menjawab semua pertanyaan wajib. Riset fokus pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS statistik versi 23. Statistik deskriptif dilakukan untuk menentukan frekuensi jawaban responden mengenai penggunaan, keterlibatan konsumen, tren, dan faktor lingkungan, dan data lain yang dikumpulkan. Uji MC-NEMAR dilakukan untuk menilai perbedaan antara persentase berbagai tipe data konsumen yang digunakan dalam NDP dan PLC. Uji independensi chi-square person dilakukan untuk menguji hubungan antara ukuran perusahaan dan jenis data konsumen yang digunakan. Fase NDP dan PLC di mana data digunakan, dan metode pengumpulan data yang digunakan. Hubungan antara fungsi responden dan jenis data konsumen yang digunakan, fase NDP dan PLC di mana data digunakan, dan metode pengumpulan data yang digunakan juga diperiksa. Hubungan antara tipe proyek dan data konsumen yang digunakan dalam NDP dan PLC juga diuji. Lalu, hasil penelitian. Ketiga tipe data utama digunakan dengan tingkat yang sama di NDP, yaitu untuk keterlibatan konsumen langsung, tren makanan, dan frekuensi penggunaan data faktor lingkungan. Masing-masing adalah 85,8%, 87,6%, dan 89,4%. Hasil uji MC-NEMAR menunjukkan bahwa semua tipe data konsumen secara signifikan lebih jarang digunakan di PLC daripada digunakan di NDP. Responden paling sering menggunakan data keterlibatan konsumen dalam NDP dari design for dan design with, sementara hanya sepertiga responden yang menggunakan data design by. Selanjutnya, pada tren makanan, lebih sering digunakan di NDP daripada PLC dengan makanan sehat 74%, sustainable 61%, dan konveniensi 50%, sedangkan di PLC makanan sehat 41,6%, sustainable 33,6%, dan konveniensi 24,8%. Gambar 2 menunjukkan frekuensi penggunaan faktor lingkungan, yaitu sosial budaya, demografi, ekonomi, dan teknologi pada NDP dan PLC. Secara keseluruhan, faktor sosial budaya paling banyak digunakan, diikuti oleh faktor demografi, ekonomi, dan teknologi. Pada kategori faktor sosial budaya, sebagian besar responden menggunakan informasi tentang sikap konsumen terhadap kualitas produk di NDP serta di PLC, masing-masing 75%, dan di PLC 49%. Dalam faktor demografis, distribusi usia, penduduk, dan ukuran serta struktur keluarga merupakan faktor yang paling umum digunakan. Di antara faktor ekonomi, masing-masing 39% dan 31%. Responden menggunakan data fluktuasi harga di NDP dan PLC. Dalam kelompok faktor teknologi, responden paling sering menggunakan data tentang kemajuan teknologi di bidang NDP, yaitu sebesar 45%, dan di PLC 30%.
Lalu selanjutnya gambar ketiga. Pada gambar ketiga menunjukkan bahwa sekitar sepertiga responden menggunakan keterlibatan konsumen, tren makanan, dan data faktor lingkungan dalam fase pengenalan PLC. Dengan faktor lingkungan menjadi tipe data yang paling sering digunakan, yaitu 41,6%. Dan pemanfaatan data konsumen semakin menurun pada fase selanjutnya di PLC. Pada gambar nomor 4, kebanyakan menggunakan data desain for dibandingkan dengan desain by. Ini sedikit sekali. Pada gambar keempat menunjukkan bahwa hanya 50% dan 61% responden yang memperoleh data keterlibatan konsumen dengan konsep produk dan pengujian sensorik, masing-masing dengan konsumen. Lalu slide berikutnya, pada gambar 5 dan gambar 6. Pada gambar nomor 5 menunjukkan metode yang digunakan responden untuk mengumpulkan data tren makanan dan faktor lingkungan, internet 65%, seperti situs web khususnya, dan pameran makanan 62% adalah saluran utama untuk mengumpulkan data tren makanan. Selain itu, lebih dari separuh responden melaporkan penggunaan bulletin dan laporan. Internet 57% dan perusahaan konsultan 52%. Mewakili sumber data faktor lingkungan yang paling umum digunakan. Selain itu, sebagian besar responden tidak menggunakan metode pemodelan dan simulasi selama pengembangan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70,8% responden tidak menggunakan pemodelan simulasi. Dari seluruh responden yang menggunakan beberapa jenis modeling. Selanjutnya pada gambar 6 menunjukkan frekuensi responden mengerjakan 6 jenis proyek di NDP, yaitu pengurangan biaya produk, reposisi produk, peningkatan produk, peluasan lini produk baru, dan produk baru kode dunia. Peningkatan produk dan peluasan lini produk adalah jenis utama proyek inovasi produk di antara responden dengan masing-masing 60,9% dan 69% responden mengerjakan sering atau selalu diikuti oleh lini produk baru, dan pengurangan biaya produk 43%. Selanjutnya, pada tabel 3 menunjukkan hubungan yang signifikan antara jenis proyek dan data konsumen yang digunakan. Seperti ini datanya. Lalu di tabel 4 menunjukkan bahwa responden dari perusahaan besar lebih sering menggunakan data keterlibatan konsumen dalam new product development secara signifikan dan khususnya pada tahap pengujian produk, dibandingkan dengan responden dari perusahaan kecil. Responden dari perusahaan besar lebih sering menggunakan metode keterlibatan konsumen seperti kelompok fokus, survei konsumen, dan pengujian konsep dan pengujian sensorik,
Selain itu, responden dari perusahaan besar lebih sering menggunakan agen konsultasi dan pemasaran untuk mendapatkan data tren dan faktor lingkungan secara signifikan. Lalu kesimpulannya yaitu ketiga tipe data di NDP, keterlibatan konsumen, tren makanan, dan faktor lingkungan, sementara penggunaannya secara signifikan lebih rendah di PLC. Sering menggunakan ketiga jenis data konsumen dalam fase identifikasi peluang dan desain produk NDP. Hanya penggunaan data keterlibatan konsumen yang tetap tinggi dalam fase pengujian produk yang menunjukkan kesadaran responden akan pentingnya data konsumen untuk keberhasilan new product development. Penggunaan ketiga jenis data dalam PLC secara signifikan lebih rendah, terutama setelah fase pengenalan. Hal itu menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini menilai tingkat kesesuaian antara produk dan kebutuhan konsumen pada tingkat yang lebih rendah setelah produk dan kebutuhan konsumen diluncurkan ke pasar maksudnya. Hal ini dapat berdampak pada kesuksesan produk jika perubahan tingkat kecocokan tidak diperhatikan. Selain itu, responden sering menggunakan metode seperti kelompok fokus, survei konsumen, dan internet serta majalah. Metode desain seperti metode kreasi bersama dan penggunaan utama jarang digunakan, dan penggunaannya dikaitkan dengan partisipasi dalam proyek baru ke dunia. Responden dari perusahaan kecil menggunakan data keterlibatan konsumen dalam new product development secara signifikan lebih jarang, terutama dalam tahapan pengujian, dan mereka lebih jarang menggunakan tes sensorik dibandingkan dengan responden dari perusahaan besar. Selain itu, responden dari perusahaan besar menggunakan agen konsultasi dan pemasaran untuk mendapatkan tren dan faktor lingkungan secara signifikan lebih sering daripada responden dari perusahaan kecil. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan terutamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.